Okay, Assalamualaikum. Good morning, everybody. Good morning, ma'am. Yeah, morning. Morning. How are you guys? Are you fine for this morning? Yes, I'm fine, ma'am. Okay, good. How about the others? Are you fine, the others? Fine, ma'am. Okay, thank you, Yusni. I hope you are always fine, yeah, every day. Yeah, we can meet again ya in the second semester. Kita bisa jumpa kembali lagi di semester 2 ini. In the first semester, you have learned with me also. Semester 1 kemarin udah belajar juga dengan saya. So that's why I don't need to introduce myself anymore. Jadi saya rasa saya nggak butuh lagi untuk memperkenalkan diri saya. Ya, I believe all of you have known me. Dan saya percaya kalian semua itu sudah tahu ya siapa saya. Yeah, for our subject for this semester, yeah, you will be taught by me, yeah, in our new subject. Actually, not new, but the advanced English. I mean, for the English too. Okay, in the first semester you have learned English 1. So that's why for this semester, for second semester, I mean for advanced English, especially for English 2, is the continuing of our English class this semester. Yeah. The first semester, you have learned about the basic of English, for example, like the grammar and structure. But for this semester, you will focus in understanding about how to be master the TOEFL. Yeah, because I think TOEFL, yeah, is most important to you. So that's why you can know what is TOEFL, and then after completing your study in Pelita Nusantara, I wanna you can get best score ya in TOEFL. So that's why everybody knows about your knowledge, your skills in English. Oke. Okay? Jadi kalau berbicara untuk semester 2 ini adalah mata kuliah lanjutan dari bahasa Inggris 1, di mana bahasa Inggris 1 kemarin kita itu fokusnya adalah pada bahasa Inggris basic ya, terkait tata bahasa dan tata bahasa. Namun di semester 2 ini adalah lanjutan dari bahasa Inggris 1 ya. Tapi fokusnya adalah nanti akan saya berikan materi tentang TOEFL. Saya rasa TOEFL itu penting bagi kamu ketika kamu sudah tamat nanti dari PNUSA, ya, karena untuk mengetahui tingkat bisa tidaknya orang tersebut memahami bahasa asing atau bahasa Inggris, itu salah satunya adalah dapat diuji dengan TOEFL. Okay, so that's why you must master ya. Jadi saya rasa itu alasan kenapa kamu tuh harus bisa menjadi master in TOEFL. Okay. And because today is our first meeting dan karena ini hari pertemuan pertama kita, I just give you a little bit explanation about our contract of lecture, our RPS, our module, and then our introduction to advanced English for English 2 for this semester. Jadi untuk hari ini saya hanya memberikan sedikit penjelasan terkait dengan kontrak kita, RPS kita, ya, modul, dan juga sedikit pengenalan tentang bahasa Inggris lanjutan yaitu bahasa Inggris 2. Itu dia. Jadi hari ini kita fokusnya itu dulu karena ini adalah hari pertemuan pertama kita. So that's why we can know about our planning ya for the English 2 for this semester. Jadi kita tahu kira-kira rencana kita apa di semester 2 ini. Ya, di bahasa Inggris 2. Oke, guys. Oke. Teman. Yes, good. Thank you. Okay, we'll try to share screen for you first. Saya coba share screen dulu ya kamu.
And actually, I have divided and shared about our contract of a lecture in our Google Class. You can check it, yeah, for our model. Okay. For the first meeting until the end of meeting in our class for this semester, I have designed it in Indonesia here, oke. Okay. Jadi untuk modulnya di sini saya desain dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, nanti kamu cek di Google Class. Ini beberapa saya buat dalam bentuk bahasa Indonesia, ya, supaya kamu nanti dengan gampang untuk memahaminya. Jadi antara bahasa Inggris sama bahasa Indonesia saya campur. Oke, saya buat dalam bentuk Inggris di contohnya Indonesia di penjelasannya supaya kamu mudah memahami nantinya. Oke, ini modulnya semuanya sudah lengkap, nanti bisa kamu cek. Ini yang akan kita gunakan di semester ini, ya. Ya, ini sampai ke terakhir. Ini sebenarnya ada lagi sambungannya, cuma sampai 82. Tapi nanti akan menyusul. Oke, untuk readingnya. Kemudian saya juga sudah share terkait untuk kontrak kuliah. Kontrak kuliah kita. Oke, ini kontrak kuliahnya yang akan saya jelaskan nantinya. Nanti setelah kontrak kuliah ini saya jabarkan, saya mau perwakilan atau chairman-nya nanti tolong di tanda tanganin. Siapa chairman-nya di kelas ini? Who is the chairman in this class? Yes, Dwiki, Bu. Ma'am. Apa? Dwiki, ma'am. Amen. Oke, Dwiki nanti bantu saya ya, Dwiki ya. Nanti ini kamu download untuk kontrak kuliahnya lalu kirimkan ke WhatsApp saya saja ya. Dwiki ya, saya minta tolong ya. Ya, Bu. Oke, thank you Dwiki. Kemudian untuk kontrak kuliah nanti akan saya jelaskan dan sedikit tentang introduction of advanced English ya. Oke. I'll try to explain for the first part to our contract. Pertama yang akan saya jelaskan adalah terkait dengan kontrak kuliah kita. Oke. Oke, wait, ada chatting. Wiki ya, sorry ma'am, my connection was unstable. Oke, mungkin kamu bisa cari yang bagus ya, Wiki jaringannya, kalau nggak stabil jaringan kamu. Oke. Okay, the first part about the general information. Yeah, we can see our subject is advanced English. Yeah, it's the continuing of our class in the first semester. So that's why we can call it by English 2. As I said later, for English 2 in advanced English, you will focus in understanding how to be a master in TOEFL test. Okay. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bahasa Inggris lanjutan ini adalah lanjutan dari bahasa Inggris 1, di mana fokusnya nanti kita menyebutnya bahasa Inggris 2, tapi fokusnya adalah pada TOEFL. And then for your lecture is me, yeah, I don't need to introduce myself anymore. You can, I believe all of you have learned about me, and this is my email and my number point. Yeah, if you want ask something or maybe send something, you can use it by this one. And then this is for your major, all of the major in Pelita Nusantara, yeah, especially for the bachelor degree. And then your date and time and also place, yeah, for Friday. Every Friday at 9:15 p.m. until 10:45 p.m. in virtual class, yeah. We always do our class in every Friday. And then for your class here, the combination class here for informatics engineering management, yeah, for A in Medan. And the subject here for you in the second semester. That's about the general information relates to our contract of a lecture. The next one is about the subject description, yeah. I have designed for our subject description here,
Yeah, I want you to get more knowledge, to get more skills, yeah, in preparing yourself. How to be master the TOEFL skills? You must know about this one. You must know about your preparation. You must can about the TOEFL test correctly, and easily. Jadi kalau kaitannya dengan penjelasan mata kuliah ini mata kuliah sudah saya desain, di mana saya menginginkan kalian itu supaya kalian bisa memasterin, sudah bisa memahami, sudah bisa mempersiapkan diri kalian ketika misalnya kalian ingin mengerjakan soal TOEFL. Nantinya kamu bisa menjawab itu dengan mudah, dengan cepat, dan juga dengan benar. So in this case, we can learn how to get some tips and tricks in answer the TOEFL test. Jadi nantinya kita akan belajar gimana sih caranya untuk mendapatkan tips dan trik supaya kalian itu bisa menjawab soal TOEFL itu dengan mudah. That's my purposes. And for the subject objective, I wanna all of you here, can have the TOEFL knowledge, okay, the TOEFL skills, and then can understand and answer the TOEFL test. Because we can see in the TOEFL here, there are 3 categories: the listening part, structure and written, and reading. So you must make your ears, to be exercises for the listening. Actually, not only three parts here: listening, and then speaking, and then writing and reading. It relates together. But for the TOEFL, for the TOEFL, only 3 categories that you must answer, But not only for the TOEFL in examining your language, but we can see from the IELTS, okay? For IELTS, you can speak with native speaker, and I think it's more difficult than the TOEFL. Here, I'll try to introduce the TOEFL for you because TOEFL is the general one in Indonesia. Jadi kalau berbicara tentang tujuan dari mata kuliah kita, saya maunya nanti kamu itu bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tentang TOEFL. Ya, nantinya dengan keterampilan dan skill itu kamu bisa menjawab, kamu bisa memahami dengan mudah soal TOEFL. Karena di TOEFL biasanya ada 3 kategori. Ada itu listening, mendengarkan, ada itu structure dan written, expression, ini tentang tata bahasa, dan yang ketiga itu adalah dalam hal membaca. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang bagaimana untuk mengetahui kemampuan dalam bahasa, bukan hanya dengan TOEFL, ada banyak jenis tes. Ada contohnya tadi IELTS yang saya katakan. Cuman kalau IELTS nantinya dia ada speaking-nya, kamu harus berbicara dengan native-nya, ada writing-nya, kamu harus menulis. Tapi yang saya bawakan adalah untuk TOEFL karena TOEFL ini salah satu yang paling general, yang paling umum di Indonesia. Oke, guys. Okay, next one. The next one is about the subject advantages. As I said later, I wanna you can get more skill, you can get more knowledge. Your skill, your knowledge become increase and increase, become more and more. So that's why after completing this course, you must get this one. Oke, jadi nanti saya harap kalau kamu sudah selesai untuk mata kuliah ini, jangan sia-sia. Saya maunya kamu itu bisa meningkatkan kemampuan kamu, pengetahuan, dari segi keterampilan juga harus meningkat. Tahap demi tahap harus meningkat, oke? Lebih dan lebih gitu. Kemudian untuk materi, oke. Ma'am, materi apa saja? Oke. You can see in this slide, bisa lihat di slide ini. Materi selama 1 semester ini, our material for this semester, the first one for today,
you can know about the preparation before joining TOEFL test. And then as I said later, there are 3 categories. Listening, structure and written expression, and then the last is reading. So that's why here for the listening part, there are 3. For part A, part B, and then part C. Okay. For Elvi, ada apa Elvi? Sorry, ma'am, salah teknik. Oke, saya kira ada yang mau ditanya. Untuk bagian listening ini nanti ada 3 bagian. Ada bagian A, bagian B, bagian C. Oke, apa perbedaan 3 bagian ini? Oke. For part A like short dialogue. Short dialogue tahu ya? Short dialogue itu berarti percakapan pendek. In this case, there are 2 persons, man and woman. Jadi nanti kalau dia di part A ini, bagian listening, biasanya dia itu percakapannya pendek, nanti ada 2 orang yang membicara, ada wanita, ada laki-laki. 1 soal, 1 percakapan. Soalnya ya nanti sesuai dengan yang diberikan, jawabannya ada di audio yang kamu dengar. Maka harus terus melatih. Kemudian kalau dia part B ini adalah long conversation. Long conversation berarti percakapan yang bentuknya lebih panjang daripada part A. Ya, 2 person also, ada juga 2 pembicaranya nanti. But for 1 question, you can get the answer for some question. Jadi untuk 1 dia nanti percakapan, itu nanti bisa menjawab untuk beberapa pertanyaan. Karena dia sifatnya lebih panjang. And then for part C, kalau nanti di bagian C, ini bentuknya speech. Speech itu kayak saya sekarang yang saya lakukan, saya ngomong sendiri, saya berpidato, speech, seperti itu. Nanti di 1 speech, nanti bisa beberapa pertanyaan. Untuk beberapa pertanyaan maksud saya. Itu dia di bagian listening. Kemudian di bagian structure and written expression, there are some materials ya. Tenses, saya rasa tenses sudah tahu ya. Kemarin kita semester 1 udah belajar tenses sama saya juga. Models participle, concordance, conditional sentence, causative and negative form, basic feature and embedded question, question tag and conjunction, gerund and to infinitive ya. Ini semuanya adalah untuk materi structure and written expression. Untuk di structure itu sendiri, ya nantinya itu akan disajikan dalam bentuk tata bahasa. Jadi kalian hanya memilih jawaban yang memang sesuai dengan konteks dari si tata bahasanya. Kemudian yang terakhir adalah reading comprehension. Reading comprehension like your examination in national. Jadi seperti bentuk ujian kamu nasional dulu. Ya. Ada teks, kemudian ada jawaban. Jawabannya ada di dalam teks tersebut. Ini harus banyak-banyak memahami vocabulary. Semua intinya adalah vocabulary. Without vocabulary, you can't face difficulty in TOEFL test ya. Kalau kamu tanpa vocabulary, yang nantinya yang kamu temukan itu hanyalah kesusahan. Karena apa? Listening, mendengarkan. Kalau kamu nggak terbiasa mendengarkan, kamu nggak akan bisa jawab. Kalau kamu nggak terbiasa untuk sering membaca teks, kamu nggak akan bisa jawab. Tapi kalau kamu punya vocabulary yang banyak, pasti kamu bisa memahami. Oke, itu dia. Jadi nanti kita di sini akan banyak latihan. Latihan soal-soal itu nanti yang banyaknya. Oke, kemudian untuk the subject, ini bukan advantage ya, the subject evaluation, salah saya. Evaluation ini nanti untuk skor terakhir, saya rasa semuanya sudah tahu ini attendance, tax, midterm, final term. Tapi nanti midterm dengan final termnya saya ambil dari UTS dan UAS yang saya berikan dalam bentuk soal TOEFL. Nanti skor kamu dapat A, dapat B, dapat C, itu nanti saya lihat dari tingkat kamu mengerjakan soal. Kalau kamu cuma dapat 200, ya nanti skornya C. Kalau kamu bisa nanti 300 atau 400,
kamu bisa B. Di atas 500 kamu dapat A. Nanti cara perhitungannya nanti kita lihat. Oke. And then here this is our schedule. Ini untuk schedule kita ya, start from meeting 1 until the end of the semester in meeting 16. Jadi ini mulai hari ini dari pertemuan pertama sampai hingga pertemuan terakhir yaitu pertemuan ke-16. We have 60 meetings, kita punya 16 pertemuan. Ya, untuk hari ini kita hanya fokus ini, jadi nggak ada taks untuk hari ini. Saya hanya memperkenalkan tentang kontrak kuliah kita, RPS kita, modul kita, dan pengenalan dasar-dasar TOEFL itu sendiri. Kemudian nanti untuk materi listening akan saya bagi 3 pertemuan. Minggu depan kita masuk ke listening. Jadi nanti setiap kita belajar, kita coba, nanti saya berikan audio, kalian mendengarkan, soalnya nanti dari saya. Gitu. Ini untuk materi listening ada 3, di pertemuan kedua dengan ketiga, ini saya bagi ya, untuk bagian short conversation, because in short conversation talks about the 3 parts, not 3 but 6, sorry. Jadi untuk di bagian short conversation, percakapan pendek, nanti itu ada 6 materi. Maka dia terlalu panjang, maka saya bagi 3 pertemuan untuk pertemuan 2, 3 pertemuan untuk pertemuan 3. Pertemuan keempat nanti fokusnya adalah part B dengan part C, yaitu tentang long conversation and long talk or speech. Untuk 5 sampai ke 15, sampai ke 14, sorry. Pertemuan ke-14, ini nanti semuanya tentang structure. Structure sebenarnya kita hanya mereview, karena di semester 1 kemarin udah saya sajikan structure, tapi ini mungkin lebih fokusnya, jadi lebih banyak kita menjawab soalnya, gitu. Kemudian yang terakhir di pertemuan ke-15, ini reading. Kalau reading ini harus kamu sering-sering latihan. Sama seperti listening. Sebenarnya semuanya itu intinya adalah latihan. Tanpa latihan kamu nggak bisa. Oke. Selanjutnya adalah rules. Saya rasa ini sudah tahu rules-nya. All of the students must obey all the rules. Semua mahasiswa harus bisa menaati peraturan yang ada. Ya, you must attend in our virtual class, ya, maybe in Zoom meeting or Google Class on time. Not more than 15 minutes. Jadi kalau misalnya masuk kelas, apakah kelas kita di Zoom atau di Google Class itu harus on time. Nggak lebih dari 15 menit. Must use uniform, saya rasa udah pakai uniform semua. Ada yang nggak pakai uniform? Oke. Uniform semua, oke. Ini TI Dwi Dasain siapa? Nggak ada mukanya. Ada manusianya atau enggak? Orang atau benda atau binatang, saya nggak tahu. Karena nggak munculkan wajah. Ini kan saya Zoom-nya Zoom free. Kalau misalnya nanti mati, saya kirim link, kalian join lagi ya. Oke? Oke. Dwi Dasa, kamu manusia atau hewan atau benda? Silakan tunjukkan wujudmu. Ternyata dia tidak buka. Saya nggak tahu apakah dia benda, apakah dia hewan, apakah dia manusia. Tidur kali orangnya, atau mandi, atau makan, atau tidur, atau lagi ngapain, betapa, nggak tahu saya. Oke, lanjut. Oke. Every communication tools must be conducted. Saya rasa ini udah oke lah, udah tahu semua. You must finish or complete the task and examination on time. Jadi kalau nantinya ada saya kasih tugas, ada UTS, ada UAS, usahakan on time ya. Meskipun kita virtual, usahakan on time. Sudah dikasih deadline kapan? Kalau bisa jangan lewat dari jamnya. Karena seringnya itu seperti itu. Miss, maaf ya, saya beguna begini. Saya nggak tahu banyak alasan ya. Jadi kalau bisa usahakanlah on time. Oke guys.
Oke, ma'am. Oke, ma'am. Oke, ma'am. Kita muncul lagi ke permukaan. Oke, Yang mana? Udah kenal klan Dwi Dasa ini? Pas chat aku kemarin, Bu, udah celaka dia. Kenapa? Udah kecelakaan dia katanya sama aku. Kecelakaan di mana? Gak tahu juga sih. Pas Berarti pulang manusia. iya, Oh, manusia. Soalnya saya nggak tahu nih wujudnya apa nih. Ya kan, saya kan nggak tahu wujudnya apa. Orang dia nggak nampakkan wajah kok. Entah kecelakaan tadi dia dilindas, tadi ya benda dilindas, polisi tidur itu kan lindas kereta. Itu kan kecelakaan juga itu kena. Ya nggak? ya benar-benar. Ya, ma'am. Makanya mana di dasa ini? Saya lihat lagi, kan nggak muncul lagi dia. I'm sorry, ma'am, I'm sick. Iya, di dasa. Tunjukkan wajahmu, mana sickmu? Katanya kecelakaan. Coba tunjukkan ke kita, biar kita tahu. Mana tahu nanti si Dwiki mau jenguk ke rumah kamu. Ya kan, Dwiki? Atau si Yunita, udah senyum-senyum dia lihat Dwi Dasa. Oke. Lanjut, nanti kalau mati saya kirim link lagi, kamu join lagi ya guys. Sekarang Oke, ma'am. saya jelaskan lagi lanjutan untuk bagian, sebentar, bagian introduction-nya ya. Tapi kalau sempat selesai, nggak usah lagi kita buka kelas. Tapi kalau belum selesai, kita buka lagi sebentar ya. Saya wait. Oke. Saya rasa cukup lah ini dikit aja materinya. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan apa itu TOEFL. TOEFL udah tahu kalian guys? Do you know about TOEFL? Udah lah ya, tadi udah saya jelaskan sedikit. TOEFL itu apa, Miss? Oke, TOEFL itu is the kind of test of English as a foreign language. Jadi ini salah satu jenis bentuk tes untuk mengukur kemampuan bahasa asing. Bagaimana kemampuan kita dalam berbahasa bisa diuji dengan mengikuti tes. Ya, in TOEFL there are 3. Tadi sudah saya jelaskan juga. Ada listening, ada structure, ada reading. Terus apa kita gunanya mempelajari TOEFL, Miss? Oke. Secara academically, ya TOEFL ini sangat bermanfaat for you. It's the most important for you. For example, like for your education or maybe your research. You wanna continue your study, for example. Ya, misalnya kamu mau melanjutkan kuliah kamu ke S2 misalnya, master degree. Contohkanlah di USU, oke? Kamu harus you must get your best score. For example, like minimally 450 misalnya, 450 misalnya minimal skor TOEFL-nya. Ya kamu nanti ujinya lewat TOEFL ini. Jadi orang tahu, oh kemampuan bahasa Inggris si A sekian. Dari mana tahunya? Oh dari skor TOEFL-nya. Jadi biasanya orang menggunakan TOEFL, contohnya misalnya mau melanjutkan S2. Contohnya mau misalnya studi lanjut ke luar negeri. Kalau ke luar negeri biasanya 600 harus. Ya. Atau kamu mau buat penelitian, atau kamu misalnya mau cari pekerjaan, contohnya pekerjaan BUMN, atau mau ikut CPNS, ada beberapa instansi yang memang dia mewajibkan ada syarat dan ketentuan harus punya skor TOEFL minimal sekian. Itulah gunanya TOEFL. Oke. Next, bentuk TOEFL itu sendiri, nanti bentuk soalnya adalah berbentuk multiple choice,
Multiple choice berarti bentuknya adalah pilihan berganda, di mana biasanya listening terdiri 50 soal, structure 40 soal, readingnya 50. Nanti ada dua bentuk, ada bentuk PBT, ada bentuk CBT. PBT yang gimana? Kayak UN, pakai pensil di bulat-bulat. Tapi kalau CBT bentuknya adalah komputer, berarti dia online lewat komputer. Itu dia bentuknya TOEFL-nya. Kemudian untuk pengklasifikasian TOEFL itu nanti kita ikutin ini ya, ini dari Carson. Untuk skor elementary, skornya 310 sampai 420, intermediate 420 hingga 480, high intermediate 480 hingga 520, advance 525 sampai 677. Saya berharapnya kamu nanti di level high intermediate. Kalau ini kamu dapat, nanti kamu dapat A, ini dapat B, elementary ke bawah kamu dapat C. Jadi kalau skor TOEFL kamu nanti antara ini berarti nanti kamu nilai akhir kamu C. Oke, saya nanti menilainya dari berdasarkan ini. Untuk nilai akhir gabungan UTS dan UAS-nya. Bagaimana cara perhitungannya, Miss? Tadi sudah saya jelaskan ada 3 kategori, seksi 1, seksi 2, seksi 3. 1 listening, 2 structure, 3 adalah reading. Contoh, kamu benernya adalah, nih, sesi 1 listening kamu bener 43. 43 itu nanti dikonversi. Dikonversi berarti 59, makanya dia jadi konversinya 59. 28 misalnya struktur kamu dikonversi, berapa 28? 51. Maka konversinya 51. Sesi 3 reading 37. 37 berapa, Miss? 37 52. Berarti nanti ini 52. Kamu totalin semuanya dikali 10 dibagi 3 dapatlah 540. Berarti skor kamu 540, berarti berada di advance. Berarti kamu nanti dapat A. Begitu. Oke, guys. Bisa dipahami penjelasan saya? Yes, understand. Nah, jadi saya menjelaskan hanya itu untuk hari ini. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Waktu kita sudah habis. Ada pertanyaan? Kalau sudah pas, materi sudah selesai, RPS bisa dicek, modul bisa dicek, kontrak kuliah bisa dicek di Google Class. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, biar saya tutup. Biar nggak usah ada saya buka Zoom lagi. Tapi kalau ada pertanyaan biar saya buka Zoom. Ada lagi, Mem. Oke, kalau tidak ada, boleh saya tutup? Boleh, Mem. Oke, thank you for your participation and joining in.